Halo teman-teman, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk membagikan proses pengerjaan pada mobil Toyota Kijang Innova ini. Dan sebenarnya ini mobil ini sudah dikerjakan ya, sudah dicat ya. Namun ternyata catnya belang ya teman-teman. Nah seperti ini, yang bagian belakang yang kita cat ya, bagian quarter sama bagian bumper belakang, kap bagasi ya. Namun ternyata belang, akan kita ulangi ya teman-teman. Sebenarnya waktu kita ngoplos, kita bawa contoh koper spion ya teman-teman. Namun kemungkinan mobil ini sudah pernah dicat juga ya, jadi tidak matching ya warnanya ya dengan warna yang lama ya, seperti pada bumper depan ini ya. Bumper depan juga belang ya teman-teman, agak kurang merah ya. Namun akan kita ulangi ya. Nah, yang kita bawa ke tempat tukang ngoplosnya ini ya, kemarin koper spion ya. Kayaknya sih koper spion memang agak beda ya teman-teman dengan warna bodinya ya, atau mungkin bodinya yang sudah dicat. Kalau lihat kondisinya sih bodinya sudah dicat ya teman-teman, seperti ini ada bekas ini ya, bekas cat ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita ulangi aja ya proses pengecatannya ya. Namun untuk proses pengecatan pertama tidak kita videokan ya, atau tidak kita rekam ya. Dan bagi teman-teman yang takut belang, sebenarnya nggak usah takut ya teman-teman, karena kita garansi ya. Kalau belang kita ulangi ya, atau kita perbaiki ya teman-teman, sampai 3 kali perbaikannya. Jika 3 kali perbaikan catnya masih belang, kita kembalikan uang ya teman-teman. Nah di sini ada terlihat jelas ya belangnya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan untuk proses selanjutnya. Nanti kita akan oplos dulu catnya ya di tempat oplos cat ya. Setelah itu baru kita amplas lagi dan kita cat lagi ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai ngamplas ya. Untuk tahap pertama kita amplas nomor 1000 dulu ya. Dan ini sengaja kita amplas juga pintunya karena kita mau blending ya. Karena mobilnya tidak bisa dibawa ke tempat toko oplos ya. Jadi kita hanya buka tutup tangki. Namun tutup tangkinya kayaknya agak beda juga ya sama cat yang ini ya, yang warna bodinya. Jadi kita terpaksa amplas bagian sini, lalu kita blending nantinya ya. Kalau tidak di blending nanti nggak sama ya teman-teman. Namun ini tidak kita buka ya, karena tujuan kita hanya blending saja. Yang penting kita bisa set bagian ini ya. Baiklah teman-teman, kita bersihkan permukaannya ya sekarang.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah bersihkan ya. Dan untuk selanjutnya kita cari lagi ya, kita amplas lagi bagian yang belum terkena amplas. Karena tadi kita amplas menggunakan mesin amplas ya teman-teman. Lalu kita periksa lagi yang belum kena amplas, kita amplas secara manual ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk proses pengamplasan ya. Dan setelah kita amplas nomor 1000, kita masking lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita kerjakan prosesnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai masking dan hari ini kita mau cat ya. Aturan kemarin kita mau cat, namun catnya belum selesai ya di tukang oplos, agak sulit. Jadi baru selesai kemarin sore sih sebenarnya, tapi kita tidak sempat untuk cat ya. Nah di sini nanti kita blending ya, di sini bagian ini kita sawur di sini setengah saja. Kenapa kita bikin seperti ini? Karena cat ini nggak ada yang sama ya, contohnya ya. Contoh cat koper spion atau tutup tangki ini nggak ada yang sama sama cat bodinya ya. Seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, tutup tangkinya agak mudaan ya, tapi bodinya agak merah ya. Jadi harusnya sih sebenarnya kita bawa mobilnya ke tempat tukang oplos ya teman-teman. Namun karena harus nginap, jadi terpaksa kita bawa sampel seperti ini saja ya untuk tangki ya. Jadi terpaksa kita blending ya, bagian pintu ini setengah dan bagian bumper setengah ke fender ya teman-teman, kiri kanan sama ya, seperti itu ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan ya untuk proses pengecatannya. Ikuti terus dan setelah ini kita akan setting spray gunnya ya. Begitu juga untuk blending, kita setting spray gunnya beda ya teman-teman untuk catnya ya. Jadi agar samarannya tidak terlihat ya teman-teman, gradasinya tidak terlihat. Jadi kita setting spray gunnya nanti settingan khusus ya. Oke, langsung saja kita kerjakan ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita mau kasih info ya untuk settingan spray gun. Dan seperti biasa kita menggunakan spray gun Italco ya, Italco Magic yang biasa kita gunakan ya teman-teman. Kebetulan tadi kita pas habis bersihin spray gun ya, jadi kita akan setting lagi ya. Baiklah teman-teman, sini seperti yang teman-teman lihat, spray gun belum kita setel ya, belum kita setup ya.
Dan untuk setup kita yang pertama di sini dulu ya teman-teman, bagian untuk volume cat ya, atau volume clear coat ya. Nah, kalau untuk settingan untuk cat biasa, cat hitam atau biru, merah yang non metalik itu kita bisa setting di seperti biasa ya. Namun kalau untuk yang metalik kita settingnya agak beda ya. Nah, seperti ini teman-teman bisa tekan trigger ini ya sampai mentok dan dikencangkan sampai mentok juga. Nah, ini untuk settingan cat-cat biasa ya teman-teman, cat-cat yang non metalik ya. Jadi tujuannya agar catnya cepat nutup ya teman-teman. Nah, di sini begini ya settingannya ya. Tujuan agar cat cepat nutup, agak besar ya. Jadi agak basah, agak tebal semburan catnya ya. Kalau untuk pen ya, ini untuk lebar pengeluaran cat itu bisa teman-teman tergantung kebutuhan ya teman-teman. Kalau kita mau jarak dekat atau mau lebar maksimal ya kita pakainya buka maksimal ya teman-teman. Nah, kalau kita mau agak jauh, panelnya agak jauh, kita bisa kencangin, tapi area yang kita spray itu lingkarannya kecil ya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi tergantung kebutuhan kalau untuk settingan pada pennya ya. Nah, untuk angin, kalau untuk metalik, saya biasa pakai di sini ya teman-teman. Antara 22 sampai 35 PSI ya sini ya, antara sekitar ini ya. Dan kalau untuk non metalik ya paling sekitar 20 sampai 25 PSI bisa ya teman-teman. Tujuannya apa kalau untuk metalik? Agar metaliknya tidak apa? Tidak drop ya teman-teman, atau tidak solid ya. Nanti kalau terlalu kecil settingan angin, nanti metaliknya tidak terlihat ya teman-teman, tidak nyebar ya, atau tidak ngangkat metaliknya, begitu ya. Kalau kita setting angin di angin besar itu biasanya metaliknya akan timbul ya, seperti metalik bawaan ori ya, antara 22 PSI sampai 40, 35, 40 lah ya, seperti itu ya, tergantung dari panel juga ya. Kalau panelnya kecil ya kita pakai 25 PSI saja bisa ya metaliknya. Oke teman-teman, itu saja dulu yang bisa kita infokan ya. Nanti kalau untuk silver kita kasih info lagi ya. Dan biasanya kalau saya untuk silver setelah mentok seperti ini, saya putar lagi ya sampai satu putaran ya. Nah, begitu ya. Nah, seperti itu ya. Sampai satu putaran. Lalu kalau untuk blendingnya warna silver biasanya saya putar lagi ya ke satu putaran lagi ya, kencang ya. Nah, begitu. Jadi untuk blending sama setnya beda ya. Karena untuk blending itu intinya kita harus kasih gradasi ya pada dari cat lama ke cat barunya ya. Jadi kita harus mendapatkan hasil yang halus ya, nggak perlu besar, kasar, yang penting kita bisa dapat gradasinya ya. Jadi kita kecilkan saja. Untuk angin ya bebas ya teman-teman. Untuk blending tadi ya, untuk pen juga bebas ya, bisa di yang sebaiknya kalau untuk blending ya harus buka full ya teman-teman, jangan
jangan dikecilkan ya, karena dikecilkan itu kecil ya pengeluaran catnya ya, jadi areanya agak kecil ya. Kalau dibuka full kan areanya lebar ya, jadi halus ya, lebih halus. Baiklah teman-teman, langsung saja kita proses pengecatan pada mobil Kijang Innova ini ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki proses degreaser ya, untuk membersihkan permukaan ya, seperti biasa ya. Degreaser kita menggunakan AXT dari Belcoat ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki proses pengecatan ya. Kita nggak ada lagi cat dasar ya, tapi kita langsung cat jadi ya. Soalnya ini sudah ada catnya ya. Nah begini ya teman-teman, kalau kita setting di set filter ya, untuk pengeluaran angin tadi mentok trigger ya. Kita masukkan sedikit ya. Oke. Oke teman-teman, di sini kita silang ya seperti ini. Kalau seperti ini ya teman-teman, itu karena kita nyari
gradasinya ya, agar di sininya tidak belang ya teman-teman. Jadi begitu kita clear sama ya, tidak berpisah ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk proses pengaplikasian dashboard ya, dan seperti ini tampilannya. Setelah ini kita naik clear code ya teman-teman. Ini di bagian depan. Sebenarnya untuk warna ini dan warna ini itu berbeda ya teman-teman, karena dibuat gradasi sehingga warnanya tidak terlihat berbeda ya. Gitu. Baiklah teman-teman, langsung saja kita naik proses clear code ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki proses pencampuran clear code ya. Dan untuk clear code kita menggunakan clear code bell code 8200 ya. Untuk rasio kita menggunakan 413 ya teman-teman. 4 clear code, 1 hardener, 3 thinner ya. Karena clear code ini agak tebal ya teman-teman.
Baiklah teman-teman, sekarang kita ikuti proses berikut ya.
Baiklah teman-teman, demikianlah tadi cara mengatasi cat belang yang tidak bisa dioplos ya, atau belangnya depan belakang itu beda warna ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.